Halo, ketemu lagi dengan saya Lelia Filelesan. Jangan bosan-bosan ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Aku Akan Pergi. Dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Radit melajukan mobilnya kembali ke rumah. Dia sudah memutuskan jika dia ingin memperbaiki hubungan dengan Alia. Dia tidak ingin bercerai dengan istrinya. Rasanya sangat berat melepaskan Alia. Radit tiba di rumah bersamaan dengan Alia. Radit masih berdiri di depan pintu saat Alia masuk dan melewatinya. Alia melenggang masuk tanpa berbicara apapun, apalagi menyapanya. Radit kesal dan mencengkram tangan Alia erat. "Apa kau tidak tahu sopan santun, ha?" Tanya Radit dengan penuh emosi. Wajahnya sudah menatap Alia tajam. "Lepaskan!" ucap Alia meronta. Namun, cengkraman tangan Radit semakin kencang, membuat lengan Alia terasa sakit. "Apa ini sikapmu sebagai istri?" tanya Radit menyulut emosi Alia. "Suami!" sahut Alia tinggi dan penuh amarah. "Apakah kakak masih bisa dianggap suami? Jika kakak lebih percaya orang lain daripada istrimu sendiri? Kau menuduhku berselingkuh tanpa mau mendengarkan penjelasanku. Suami macam apa itu? Apa masih pantas kau disebut suami?" ucap Alia penuh emosi. Radit membeku mendengar perkataan Alia. Dia tidak memiliki kata-kata untuk membantah ucapan Alia. Memang benar, dia telah salah menuduh Alia tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Radit melonggarkan pegangannya. Alia langsung berjalan masuk ke dalam rumah. "Aku sudah memutuskan jika aku akan melimpahkan semua harta kekayaanku pada panti asuhan setelah kita bercerai nanti. Dan aku akan pergi ke Amerika bulan depan. Aku akan tinggal dengan bibiku di sana. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan membagi rata semua harta kekayaan papa," ucap Alia dan melangkah pergi meninggalkan Radit. Radit terkejut mendengar penuturan Alia. Semua di luar nalarnya. "Alia akan pergi?" Radit merasa tidak terima. "Tidak boleh. Alia tidak boleh pergi. Aku tidak akan mengizinkannya," ucapnya dalam hati. "Apa Ardian yang mengajakmu pergi?" tanya Radit. Alia memejamkan matanya. Hatinya bagai dihujam ribuan jarum mendengar kata-kata Radit. Sakit itulah yang dia rasakan. Cairan bening sudah memenuhi sudut matanya, siap meluncur ke bawah. Alia kembali melangkah menaiki tangga. Dia malas berdebat dengan Radit, karena pasti Radit tidak akan mempercayainya. Radit kesal dan dia semakin yakin jika Alia akan pergi dengan Ardian. "Aku tidak mengizinkan kau pergi. Jika kau tetap nekat, aku akan mengurungmu di dalam kamar selamanya," ucap Radit. Alia tidak menoleh. Dia terus berjalan dan masuk ke dalam kamarnya. Dia tidak menghiraukan Radit yang memanggil namanya. Alia masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Dia bersandar di dinding. Air matanya sudah tidak dapat dia bendung lagi. Kata-kata Radit sangat melukai hatinya. Radit tidak mempercayainya. Sementara Radit yang kesal terhadap Alia keluar rumah. Dia melajukan mobilnya kencang tanpa tahu arah tujuan. Dia terus melaju hingga sampailah dia di tepi danau buatan yang ada di pinggiran kota. Radit turun dari dalam mobil. Dia berjalan ke pinggir danau dan berteriak dengan sangat kencang. Radit benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Radit terduduk lemas di tanah setelah lelah berteriak. Sedikit beban di hatinya terasa berkurang. Dia tertunduk dan menangis. Benar kata-kata yang diucapkan oleh Tommy. Radit menyesal telah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Tiba-tiba, ponsel Radit bergetar. Tertulis nama Tommy di sana. Radit malas menjawabnya. Tapi Tommy terus saja meneleponnya. Dengan malas, Radit mengangkat teleponnya. "Dit, lo di mana sekarang?" tanya Tommy. Radit diam tak menjawab pertanyaan Tommy. "Dit,
Lu kenapa lu? Lu di mana sekarang? Tanya Tommy cemas. Aku kalah. Jawab Radit lemah. Katakan, lo di mana sekarang? Gua akan ke sana. Tunggu, jangan melakukan apapun sampai aku datang. Tommy mematikan teleponnya dan melajukan mobilnya sangat kencang ke tempat Radit berada sekarang. Dia takut terjadi sesuatu terhadap Radit. Apalagi tadi suara Radit terdengar frustasi. Akhirnya sampai di lokasi hanya beberapa menit saja. Dia sudah seperti orang gila mengendarai mobilnya. Dia turun dan melihat Radit terduduk lemah di tanah sambil menunduk. Tommy merasa sedikit lega. Dia berjalan pelan ke arah Radit. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih, sampai jumpa.